Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan ibadah kita pagi hari ini, saya ingin memberikan beberapa penyampaian. Yang pertama, bahwa setiap hari kita ada mesbah pribadi atau mesbah keluarga dan penuntun firman Tuhan. Boleh saudara lihat di grup WhatsApp gereja, kami akan mengirimkannya untuk saudara. Dan pada hari Selasa, kita ada persekutuan doa secara online. Mari bergabung bersama kami, hamba-hamba Tuhan, gembala, untuk terus bersama-sama menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan dan berdoa syafaat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, khususnya bagi mereka yang perlu mendapatkan bantuan doa oleh kita. Dan pada hari Sabtu, saudara, kita ada discipleship group gabungan. Bapak Ibu Saudara akan dihubungi oleh DJ Leader, dan mari bersama-sama kembali, come and join us. Kita akan beribadah bersama-sama dalam discipleship group gabungan, tentunya secara online. Dan pada hari Minggu, kita ada ibadah sekolah minggu pada pukul 7.45. Anak-anakku yang di rumah, anak-anak sekolah minggu boleh menonton tayangan Superbook. Dan mari kita akan menikmati ibadah yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga ada ibadah umum, saudara. Dan saudara bisa menyesuaikan dengan waktu saudara di rumah. Bisa pagi hari, bisa siang hari, atau malam hari. Dan penuntun ibadah itu kita akan kirimkan di grup WhatsApp gereja. Dan tentunya saudara, Bapak Ibu semuanya boleh melihat itu juga di channel YouTube GBI House of Mercy. Nah, sebelum kita beribadah pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh anugerah-Mu kami ada hari ini karena Tuhan. Kami ada hari ini karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mampu untuk menjaga kehidupan kami kalau Tuhan tidak menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Raja di atas segala Raja. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu beribadah kepadamu, menikmati setiap hadirat-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak sendiri menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami Tuhan tidak sendiri Tuhan melewati setiap proses yang Tuhan izinkan kami lalui. Karena kami tahu dalam suka dan duka kami, Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Oleh sebab itu kami terus bersemangat hari ini. Sekalipun kami masih ada dalam Tuhan masa pandemi ini, kami tetap percaya tangan Tuhan yang akan terus menolong kehidupan kami. Bagi hari ini kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat kami dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dan kami siap beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan, walaupun kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada saudara, selamat memperingati Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Bapa. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau dari tempat ini ya Tuhan. Dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersuka cita dan kami bersyukur buat perlindungan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Kami datang kepadamu menghadap Engkau di tahta kasih karunia-Mu untuk menerima rahmat dan menerima kasih karunia dan pertolongan kami tepat pada waktunya. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang mempersiapkan banyak hal yang luar biasa buat kami, untuk kami alami sebagai gereja Tuhan, untuk dapat menjadi Tuhan perlengkapan buat kami, untuk kami menyelesaikan tugas yang telah Engkau tetapkan buat kami. Ajar kami untuk terus setia kepadamu, untuk terus bergantung dan berharap kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami, berkati seluruh jemaat di rumah mereka masing-masing, yang saat ini sedang duduk untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, untuk bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua. Nyatakan firman-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi kami, nyatakan tuntunan-Mu bagi kami, untuk kami dapat Tuhan Yesus terus bekerja, terus melayani, untuk terus mengerjakan bagian yang Kau tetapkan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa. Taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, biar hamba berkata-kata bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh perkataan, hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus-Mu saja. Kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius pasal yang ke-9. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-35 sampai ayat 38. Matius 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian pasal 10 ayat yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara bisa membaca ayat-ayat yang selanjutnya di rumah saudara masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid yang sedang menanti-nanti di sebuah tempat yang menjadi tempat penginapan mereka beberapa hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di tempat itu mereka setiap hari, murid-murid Yesus bersama dengan Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudara Tuhan Yesus, mereka berkumpul sehati, berdoa setiap hari di sebuah ruang atas di rumah tempat mereka menginap tersebut. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tepat pada hari perayaan Pentakosta, mereka kemudian
menerima pencurahan Roh Kudus. Itu ditandai dengan ada bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh ruangan di rumah itu. Kemudian nampak di atas kepala mereka masing-masing ada lidah-lidah seperti nyala api. Dan kemudian mereka diberikan bahasa-bahasa yang baru oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan ditandai mereka menerima bahasa-bahasa yang baru yang kemudian mereka perkatakan pada waktu itu. Dan hasilnya adalah apa? Petrus kemudian berkhotbah. Sesudah itu ada 3.000 jiwa yang menyerahkan diri, bertobat, percaya kepada Yesus, dan memberikan diri mereka dibaptis. Sesudah itu pelayanan semakin berkembang, semakin banyak jiwa yang kemudian diselamatkan, saudaraku. Walaupun waktu itu mereka ada di tengah-tengah tekanan, penderitaan, serba kekurangan, bahkan beberapa murid-murid yang ada pada waktu itu bukanlah orang-orang yang terpelajar. Mereka orang-orang yang biasa, tetapi mereka kemudian dipakai Tuhan untuk hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Pentakosta ini, saya juga melihat, saudaraku, saya mempelajari bahwa, saudara, Yesus begitu rindu memakai kita, ya, orang-orang yang biasa, untuk melakukan tugas pelayanan yang dia telah mulai di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan sorga. Jiwa-jiwa yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, saudaraku, yang hari-hari ini mereka begitu lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan arah hidup mereka, dan pada akhirnya mereka mati tanpa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Sungguh tragis kehidupan mereka semua, saudaraku. Dan lebih menyedihkan lagi jikalau banyak sekali orang percaya yang tidak bersedia untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan, yang kemudian Tuhan Yesus berjanji Roh Kudus akan memberikan mereka kuasa untuk menjadi saksi, untuk menyelesaikan tugas pekerjaan pelayanan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Mulai dari murid-murid yang ada di Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, mulai dari waktu itu sampai pada hari ini di generasi kita. Karena itu pada hari ini, lewat pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 tadi dan pasal yang ke-10, saudara, kita akan melihat ada 3 pergumulan, ada 3 persoalan, saudaraku, yang kiranya ini akan menjadi pemicu, saudaraku, di hati kita, supaya kita pun digerakkan oleh belas kasihan. Ada 3 persoalan yang dilihat oleh Tuhan Yesus, yang kemudian telah menggerakkan hati Yesus dengan belas kasihan, untuk kemudian meminta murid-muridnya berdoa untuk meminta pekerja, kemudian juga meminta murid-muridnya untuk menjadi pekerja. Mereka dipanggil kemudian diutus oleh Tuhan Yesus. Persoalan apakah itu, saudaraku, yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat semuanya ini, dan biarlah 3 persoalan ini akan menjadi, saudaraku, sesuatu yang akan memicu hati kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan hati saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk menyerahkan diri saudara, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, diberikan kuasa untuk pergi melakukan tugas pelayanan, saudaraku, melakukan pekerjaan Tuhan, ya, saudara. Dan ini tidak terbatas kepada seorang pendeta atau seorang yang menyerahkan diri untuk tugas-tugas menjadi full time, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini untuk kita semua, siapapun Anda, di bidang apapun Anda bekerja dan melakukan aktivitas hari ini, Tuhan sedang menggerakkan hati saudara. Dan dengan firman Tuhan ini, dengan 3 pergumulan yang akan saya sampaikan kepada saudara, biarlah ketiga pergumulan yang dilihat oleh Yesus ini pun dilihat oleh mata saudara, dan dengan itu menggerakkan hati saudara untuk menjadi pekerjanya Tuhan, saudaraku.
Pepatah mengatakan dari mana datangnya cinta, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, saudaraku ya. Nah, apa yang terjadi dengan peristiwa yang kita baca tadi, saudaraku? Ini seperti ini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari tempat ibadah yang satu ke tempat ibadah yang lain, Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-36 dari Matius pasal 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus kemudian melihat orang banyak, saudaraku, yang dia lihat di kota-kota dan di desa-desa pada waktu itu yang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan firman yang ia sampaikan. Yesus hatinya kemudian tergerak oleh belas kasihan karena melihat mereka semua. Tentunya bukan hanya sekedar melihat, tapi Yesus melihat keadaan mereka, keberadaan mereka, kehidupan mereka pada waktu itu. Saudaraku, apa yang dilihat oleh Yesus? Yesus melihat, saudaraku, orang-orang banyak yang ada pada waktu itu seperti domba yang tidak bergembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak dipelihara dan tidak dituntun, saudaraku. Domba yang tidak bergembala, domba yang mencari makan sendiri, yang tidak diberikan makanan, yang tidak dituntun, saudaraku, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, saudaraku. Mereka tidak menerima pemeliharaan dan tidak menerima tuntunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita hari ini? Saya percaya persoalan yang sama sedang kita lihat hari-hari ini. Ada banyak orang seperti kawanan domba yang tidak dipelihara dan tidak dituntun. Ciri mereka adalah mereka lelah dan terlantar. Banyak orang begitu lelah dengan keadaan dan pergumulan persoalan yang sedang terjadi hari ini dan sedang terlantar hidup mereka, tidak sedang dibawa tuntunan. Mereka dengan mudah ditangkap oleh si jahat dan kemudian mereka diseret oleh si jahat. Mereka dihancurkan, mereka dibunuh, mereka dibinasakan di dalam neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah persoalan ini menggerakkan hati kita. Dari persoalan ini Yesus berkata bahwa mereka membutuhkan gembala, saudaraku. Gembala adalah orang-orang yang bersedia untuk melayani mereka, yang bersedia untuk memelihara dan menuntun mereka. Gembala itu bukan hanya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pendeta, ya seorang yang berprofesi sebagai pendeta, yang bertugas sebagai gembala. Tetapi gembala itu juga adalah semua jemaat yang bersedia, saudaraku. Seberapa orang yang kau lihat di sekitarmu yang membutuhkan pertolongan, pemeliharaan, tuntunan, saudaraku. Karena mereka lelah dan terlantar, saudaraku. Anda adalah gembala yang Tuhan minta untuk mengerjakan bagianmu. Saudaraku, panggilan itu, saudaraku, ditemukan dari mana? Dari persoalan yang kita lihat di depan mata kita. Kita mungkin berkata, Tuhan, apa panggilan saya? Lihatlah, panggilan itu dimulai dari mana? Apa yang muncul di hatimu ketika engkau melihat pergumulan-pergumulan yang terjadi? Khususnya engkau melihat jiwa-jiwa yang sedang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di sekitar kita, banyak orang seperti itu. Dibutuhkan seseorang yang memiliki hati seperti gembala. Hati gembala adalah hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Saudaraku, saya berdoa kiranya belas kasihan dari Yesus sendiri, belas kasihan yang ada di hati Yesus, kemudian itu dicurahkan di hati saudara lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita hari ini. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menggerakkan hati kami semua, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk benar-benar berfungsi sebagai gembala. Gembala yang berbelas kasihan, yang melayani dengan tulus, dengan tanpa paksaan, dengan sungguh-sungguh, bukan memerintah tetapi memberi teladan, tetapi menuntun dengan penuh belas kasihan orang-orang yang membutuhkan tuntunan. Saudara, kiranya persoalan yang pertama ini menggerakkan hati Anda untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kita lihat ada pergumulan yang kedua yang dilihat oleh Tuhan Yesus.
Mari kita lihat dalam ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Persoalan yang kedua adalah apa, saudaraku? Persoalan yang kedua, saudaraku, Yesus melihat sebuah pergumulan yang berbeda di sini. Yesus berkata, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit untuk tuaian itu. Haleluya. Yesus melihat pekerjanya sedikit. Ketika melihat orang banyak, pertama Yesus melihat mereka, waduh, mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Tapi kedua, Yesus tidak hanya melihat mereka seperti domba, tapi Yesus melihat mereka seperti tuaian. Saudaraku, tuaian yang begitu banyak. Dan kalau tuaian ini dituai, dia tidak akan mati membusuk atau didatangi burung, kemudian burung-burung memakannya sampai habis, atau hama atau tikus datang memakannya sampai habis. Tapi tuaian yang sudah siap dituai ini, saudaraku, membutuhkan pekerja yang mau menuainya, kemudian pekerja-pekerja harus menuai, kemudian dibawa ke lumbung Tuhan yang empunya tuaian tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari-hari ini ada banyak orang di sekitar kita yang mereka telah siap untuk menjadi tuaian yang harusnya mereka dituai untuk dibawa di lumbungnya Tuhan. Namun sayang sekali kita kekurangan pekerja. Kita kekurangan pekerja. Kita kekurangan pekerja. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya dibutuhkan pekerja. Dibutuhkan pekerja. Yang pertama dibutuhkan orang-orang yang menyadari akan hal ini. Yang kedua, Yesus berkata, berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Yesus berkata, kita perlu datang kepada Tuhan yang empunya tuaian. Kita berkata, Tuhan, 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 di kotaku ada banyak sekali jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Utuslah pekerja-pekerja di kotaku. Utuslah pekerja-pekerja di sekolahku. Utuslah pekerja-pekerja di kampusku. Utuslah pekerja-pekerja di lingkunganku. Utuslah pekerja-pekerja di kampungku, di desaku, di bangsaku, Tuhan. Ada banyak jiwa yang perlu diselamatkan, ya Tuhan. Utuslah pekerja untuk tuaian itu. Kemudian, saudara, jangan hanya minta supaya pekerja-pekerja diutus, tapi saudara harus berkata kepada Tuhan, ini aku juga Tuhan, utuslah aku untuk mereka, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam surat Roma, bagaimana orang bisa percaya kalau mereka tidak mendengarkan firman? Bagaimana mereka bisa mendengarkan firman kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka akan memberitakan kalau mereka tidak diutus? Saudaraku, bagaimana Tuhan mau mengutus kalau tidak ada yang datang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan diutus oleh Tuhan? Saudara, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita perlu diutus oleh Tuhan untuk itu. Sebab hanya dengan pengutusan dari Tuhan ada jaminan penyertaan, ada jaminan kuasa, saudaraku, ada jaminan tuntunan dari Tuhan. Saudara harus bersedia untuk diutus. Karena itu ada gereja-gereja lokal, saudaraku, yang kemudian menantang jemaatnya, siapa yang mau melayani, siapa yang mau terlibat dalam pelayanan. Dalam gereja mula-mula kita menemukan ada jemaat-jemaat lokal yang dibangun, yang dibentuk, saudaraku, dan di sana jemaat diperlengkapi, dipersiapkan untuk pekerjaan pelayanan. Firman Tuhan berkata dalam surat Efesus bahwa Tuhan memberikan nabi, rasul, saudaraku, memberikan penginjil, memberikan gembala dan guru. Untuk apa? Memperlengkapi umat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan. Jadi pengutusan itu dilakukan oleh Tuhan lewat gereja, di mana ada pemimpin-pemimpin rohani yang mempersiapkan, yang memperlengkapi semua jemaat untuk pekerjaan pelayanan. Karena itu hari ini, saudaraku, jangan kita meninggalkan persekutuan dalam gereja lokal. Jangan meninggalkan pelayanan, saudaraku, atau tempat di mana saudara dipimpin, dibimbing, dan diperlengkapi. Karena di situ, saudaraku, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk memperlengkapi tubuh Kristus bagi pekerjaan pelayanan. Saudara harus terhubung dengan gereja lokal, saudaraku, tertanam di gereja lokal di mana saudara bertumbuh, dan di situ saudara harus siap diutus.
Jadi kuncinya adalah, saudaraku, mari kita perlu menyadari bahwa pekerjaan Tuhan, tuaian ini membutuhkan banyak pekerja. Tuaian sangat banyak, tetapi pekerja sedikit. Biarlah pergumulan ini menggerakkan hati saudara untuk menyerahkan diri bagi pekerjaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada persoalan yang ketiga yang perlu kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Matius 11, 25 sampai 30, ini masih berhubungan dengan hal yang tadi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Pergumulan atau permasalahan yang ketiga yang dilihat oleh Tuhan Yesus adalah pekerja-pekerja yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudaraku, pekerja-pekerja yang merasa bahwa beban pekerjaan Tuhan yang ia pikul begitu berat, begitu meletihkan, begitu melesukan dia. Saudara, ini yang saya lihat hari ini sedang terjadi. Saya bersyukur di tengah-tengah kelemahan saya, di tengah-tengah keletihan saya, di tengah-tengah rasa capek, rasa lelah, sehingga mudah jatuh, mudah sekali diserang. Saudaraku, saya punya pembela, saya punya imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dibutuhkan pekerja-pekerja, ini perhatikan, bukan hanya pekerja-pekerja yang siap berkata, "Tuhan, saya mau melayani. Tuhan, saya mau datang padamu, saya mau diutus." Tapi pekerja-pekerja yang apa? Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-25, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Dibutuhkan pekerja-pekerja yang tidak mengandalkan kebijaksanaannya dan kepandaiannya, tetapi pekerja-pekerja yang mau menjadi orang yang kecil, yaitu orang-orang yang rendah hati, saudaraku. Ya, kerendahan hati kita perlukan sebagai pekerja, saudaraku. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya juga berbicara ini buat saudara yang sudah lama melayani di gereja hari-hari ini. Dan ketika perubahan terjadi seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, dia tadinya adalah seorang yang sangat hebat, yang berdiri di tepi sungai Yordan, yang berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Pada waktu itu dia kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ada perubahan yang terjadi. Dia kemudian dikunci di sana, diisolasi, di lockdown di sana. Pada akhirnya dia kemudian dipancung oleh Herodes, saudara. Saudara, perubahan-perubahan ini mungkin membuat dia merasakan kelemahan, keletihan, kelesuan. Dia harus mengutus murid-muridnya untuk tanya kepada Yesus, "Apakah Engkau yang diutus atau bukan?" Yesus kemudian mengirim pesan balik kepada mereka, tapi Yesus sempat berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saya mau katakan pada saudara, jangan sampai kita jadi kecewa dengan keadaan ini, menjadi lemah, bahkan akhirnya kita menolak Tuhan atau meninggalkan Tuhan, saudaraku. Karena itu, jangan andalkan kekuatanmu. Dibutuhkan orang-orang yang rendah hati, bukan orang yang bijak, bukan orang yang pandai. Jangan andalkan kebijakanmu, jangan andalkan kepandaianmu. Saudara harus menjadi orang yang rendah hati. Itulah yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Dan hanya orang yang rendah hati yang Tuhan berkenan untuk menyatakan diri supaya orang itu semakin mengenal Tuhan. Kita harus menjadi orang yang rendah hati untuk kita terus belajar mengenal Tuhan. Ada persoalan di mana ada pekerja yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau engkau letih dan lesu dan berbeban berat, sudah kurendahkanlah dirimu. Jadilah rendah hati, jangan andalkan kekuatanmu. Datanglah kepada Tuhan, sebab Yesus berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus, terima kelegaan dari Tuhan. Haleluya. Kemudian berikutnya dia katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudaraku, ambil lagi bebannya Tuhan, pikul terus, setia terus memikul beban Tuhan. Kemudian belajar kepada Tuhan. Sebab dia adalah guru yang rendah hati dan lemah lembut. Dia bukan hanya mengajarkan kerendahan hati, dia bukan hanya mengajarkan kelembutan hati, tapi dia juga, saudaraku, adalah pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Saya percaya kita bisa menjadi meneladani kerendahan hatinya dan kelembutan hatinya, supaya kita dibentuk oleh Tuhan untuk menghadapi situasi hari ini. Dibutuhkan orang-orang yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mudah dibentuk, mudah diajar, untuk melewati keadaan-keadaan yang hari-hari ini sementara kita lewati dan hadapi. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan semua itu, jiwa kita akan tenang, dan kuk yang kita pikul itu akan menjadi enak, beban yang kita pikul akan menjadi ringan. Wow, ada kelegaan, saudaraku, ada ketenangan, kemudian beban dan pikulan yang kita pikul itu menjadi enak dan ringan. Saudara akan merasakan sentosa, damai, sejahtera dalam pelayanan, saudaraku. Dan biarlah apa persoalan dan janji yang kita lihat pada bagian yang ketiga ini akan menggerakkan hati saudara untuk melayani Tuhan, untuk terus setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan saya percaya di hari peringatan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ini, saya percaya, saudaraku, saya percaya Roh Kudus, saudaraku, telah datang ke dalam dunia ini, dan dia selalu siap setiap hari untuk memperlengkapi, menguatkan, mengokohkan, menolong, menghibur kita, menuntun kita semua. Haleluya. Dan saya berdoa kiranya kita semua terus belajar ketika Tuhan mempersiapkan kita, dan kita akan melihat apa yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul akan kita alami, bahkan mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi dengan kualitas yang hebat, yang luar biasa, saudaraku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan yang besar pada hari-hari terakhir ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kehidupan saudara, menjadi berkat buat kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan dicurahkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang menerima firman Tuhan pada hari ini. Biarlah lewat ketiga pergumulan, persoalan yang sedang kami lihat hari-hari ini, yang kami lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, yang dilihat oleh Yesus, itu akan memicu hati kami, menggerakkan hati kami untuk melakukan pekerjaan pelayanan, Tuhan. Kami berdoa, tolong kami supaya kami digerakkan untuk menjadi umat Tuhan, murid Tuhan, yang digerakkan oleh belas kasihan untuk menolong jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Biarlah kami digerakkan untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan Yesus, yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus, dengan ketulusan hati datang kepada Tuhan, menyerahkan semua beban kami, dan diutus oleh Tuhan, menerima panggilan Tuhan, diperlengkapi, dikuatkan oleh Tuhan, diberikan tuntunan, diajar oleh Tuhan, lewat gereja-gereja lokal, lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan, untuk memperlengkapi kami, Tuhan Yesus, untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami. Dan Hamba berdoa, jika ada orang-orang, para umat Tuhan atau pekerja-pekerja pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini dalam keadaan lemah, Tuhan Yesus, letih, lesu, dan berbeban berat, Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan mereka. Biarlah dengan kerendahan hati kami semua datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan beban kami kepada Tuhan, dan kami terima kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus yang Tuhan janjikan buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu buat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.